Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anyika Lestari, NIM 2105011110066 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari materi PBAK Universitas. Universitas Islam Negeri Malang adalah salah satu PTKIN di Indonesia yang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Teknologi, dan yang terakhir Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, di UIN Maliki juga memiliki dua integrasi, yaitu integrasi kelembagaan dan integrasi keilmuan. Nah, integrasi kelembagaan itu memadukan pendidikan tinggi dengan pesantren atau yang sering disebut dengan Ma'had. Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 4 pilar ulul albab, yaitu pendalaman spiritual, akhlak, pengembangan bahasa asing. Nah, untuk integrasi keilmuan itu perpaduan antara sains dan Islam. Untuk pembelajarannya sendiri itu ada 8 semester yang kurang lebihnya terdiri dari 150-160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian juga ada penelitian, itu baik skripsi maupun riset lainnya. Ada juga pengabdian masyarakat atau yang biasa dikenal dengan sebutan PKL. Ada juga ujian komprehensif, ada ujian skripsi yudisium, habis itu pokoknya yang terakhir wisuda kan. Terus untuk mata kuliahnya sendiri itu ada mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah fakultas, mata kuliah bahasa, mata kuliah filsafat, dan mata kuliah rumpun program studi. Nah, mahasiswa UIN Malang diharapkan mempunyai karakter 4 pilar yang terangkai dalam ulul albab, yaitu menjadi intelektual profesional yang ulama dan ulama intelektual yang profesional. Seperti jika kita ingin menjadi ahli ekonomi, maka kita harus menjadi ahli ekonomi yang islami gitu. Kalau kita mau jadi dokter, ya kita harus jadi dokter yang islami. Nah, selanjutnya Wakil Rektor Kemahasiswaan mengajak mahasiswanya agar memiliki mental spiritual, yaitu berpikir ilmiah, berperilaku positif dan kreatif. Dan kita sebagai maba harus menyiapkan mental spiritual ini karena pada dasarnya UIN Malang bernaungan di bawah Kemenak. Selain itu, UIN Malang memiliki karakter ulul albab, dan di UIN Malang itu terdapat beberapa unit kemahasiswaan, yaitu seperti UKM Simfoni, Resimen Mahasiswa, DEMA, HTAKI, UKM Sendira Regi, SEMA, dan masih banyak lagi. Jangan khawatir tentang biaya pendidikannya karena banyak beasiswa yang bisa kalian dapatkan, seperti beasiswa prestasi akademik, atau beasiswa IPK tertinggi, atau bisa beasiswa bidik misi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil resum saya, yaitu pada hari kedua, yaitu pada materi pertama itu tentang DEMA. DEMA itu Dewan Eksklusif Mahasiswa, yang merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Nah, fungsi DEMA sendiri itu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan DEMA punya tugas yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, tadi kan DEMA bersama SEMA ya. Nah, untuk SEMA-nya sendiri adalah Senat Mahasiswa yang merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Nah, fungsinya sendiri itu sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang membantu mahasiswa dalam segala masalah
untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA sendiri itu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatannya akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Jadi dan memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawas setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di Universitas Islam Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. SEMA sendiri juga mempunyai wewenang yaitu membentuk UU atau undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, dan yang terakhir itu menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Nah, di sini saya akan membahas UKM yang ada di UIN Malang. Yang pertama itu ada UKM Menwa. Organisasi ini bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jabar. Nah, Menwa ini mempunyai semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi rasiman mahasiswa ini mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo Menwa itu ada dua, yaitu logo Mahasurya untuk provinsi dan Wira Cakti Yuda untuk Universitas Malang. Arti lambang Wira Cakti Yuda itu 811, 8 Kodam Brawijaya, dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wira Cakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Nah, di Menwa ini itu biasanya latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri atau kayak karate gitu. Terus selanjutnya itu ada UKM Pramuka. UKM Pramuka itu UKM Pramuka ya seperti pramuka biasa itu di UIN Malang itu Racana Maulana Malik Ibrahim namanya, sama Dewi Chandrawulan 2021, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya itu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya yaitu Anjang Sana, itu tuh Kuarcap, Kuarda atau Kuarnas, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni atau Family Gathering, Musyawarah Pandika. Nah, tugasnya di UKM Pramuka itu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook and memo, dan lain-lain. Salah satu dewannya itu OPS Diklat. Nah, selanjutnya itu UKM PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM PMI ini didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990 dengan lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus intinya itu rapat bulanan, kartu kendali, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk UKM PMI itu punya 6 bidang, yaitu sosial keagamaan, dikten, pendelegadian, latihan bersama ujian PMI, dan praujian PMI di Klatsar, forum fasilitator, terus rutang, kesehatan itu meliputi cek obat, edukasi kesehatan, donor darah, 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes,
Terus juga penelitian pengembangan itu seperti webinar, terus di perpustakaan. Terus untuk humasnya itu konsolidasi, terus silaturahmi, kewirausahaan, penyebar ucapan. Nah, selanjutnya itu ada UKM GGB, yaitu Gema Gita Bahana yang biasa disebut Tim Padus. Nah, GGB ini sudah berumur 6 tahun. Di sini tuh dalam pengembangan bakat di bidang suara yang memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB itu mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian juga. Selanjutnya itu ada UKM SR atau yang disebut seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islam. Tujuannya itu untuk membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisinya itu ada kaligrafi, kiroah, MC, qosidah, nasyid, sholawat, sama gambus. Terus selanjutnya itu ada UKM teater yang sudah berumur 35 tahun. Ini tuh pengembangan bakat di bidang seni, musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada UKM Mapala Tursina. Ini untuk organisasi yang pecinta alam. Kegiatan utamanya itu rekreasi seperti mendaki, terus sosial, rekreasi ya. Terus juga di sosial juga itu seperti yang kayak keterima bencana alam gitu. Terus juga olahraga itu mendaki gunung, manjat tebing, susur goa, terus ada juga penelitian ilmiahnya. Selanjutnya itu UKM Junior atau unit olahraga. Wadahnya itu memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya ya latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Nah, selanjutnya itu ada UKM Kopma Padang Bulan yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SHMPD. Stafnya itu ada 3 staf, yaitu usaha, public relation, sama personali. Terus ini Kopma Padang Bulan juga punya big event, yaitu Kopma Fair di Regional Jatim sama Diksar. Terus unit usaha Kopmanya itu minimarket, kantor pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. Tuh, jadi terus habis itu ada UKM Komus, yaitu Komunitas Musik Studio 3. Nah, dia mempunyai 6 departemen, yaitu event organizer, departemen studio, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, departemen social development. Dan UKM Komus ini mempunyai spesifikasi yaitu player untuk vokal, gitar, bass drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-playernya itu untuk event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. Selanjutnya itu ada UKM Taekwondo yang merupakan awal dari ranting Unif Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Biasanya itu masuknya itu tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutinnya itu try-in, gasuku, latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, terus sama diklat, pendidikan latihan penerima anggota baru. Selanjutnya itu ada UKM Jepret Club atau JC. Ini tuh klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi juga. Anggota UKM ini Semalang Raya. Dia mempunyai moto yaitu aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata. Kegiatannya itu ada ya diklat, pameran, hunting besar gitu. Terus selanjutnya itu ada UKM Simfoni. Program hariannya itu Symphony Morning Show, Free Time, Freeze and Relax, Hai Indonesia,
Mizan Muslim So, Zaman Now, Halo Kampus, Freeline. Terus kalau program mingguannya itu dia Symphony Weekend Show, Debug, Symphony Shaker, Free Sunday, Top Chart, Sodo, Diary Mami, English Day, Yaumul Arab. Terus dia juga punya program unggulannya yaitu Of Arts, yaitu Symphony Indie Award Station One Air, itu dari program and weekly-nya program dia. Terus selanjutnya itu ada UKM LKP 2M. Ini tuh lembaga kajian, penelitian, dan pengembangan mahasiswa. Ini berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro LKPM 2M itu kajian itu melatih nalar melalui kajian gitu. Terus ada penelitian, itu melatih kemampuan menulis naskah riset dan lain-lain, sama keorganisasian. LKPM 2 ini telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional ya. Terus LKPM 2 ini aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata buku maupun media di media sosial. Nah, selanjutnya itu ada UKM UAPM Inovasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Dia mempunyai visi yaitu memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM ini melambangkan independensi. UAPM Inovasi ini mempunyai produk yaitu Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi Departemen News yang kritis analitis. Nah, dia juga punya agenda rutin yaitu diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnaliskan, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, sama diskusi rutin. Nah, selanjutnya itu ada materi dari Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, yaitu dari anggota DPR RI. Jadi bapaknya tuh bilang gini, dosen tidak tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya udah diwakili sama wakil rakyat aja gitu. Pokoknya di sini tuh membahas tentang COVID. Jadi Bapak Hasanuddin sempat bilang gini, saya bisa sampai di sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak hal oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar stereotype lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR gitu. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Jadi kita dihadapkan untuk mempunyai potensi pekerjaan yang luas gitu loh. Terus Bapak ini juga membahas tentang COVID yang semakin hari nggak hilang-hilang. Nah, Bapak Muhammad Hasanuddin ini itu membahas kenapa COVID di Indonesia itu tidak hilang-hilang gitu. Soalnya tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja itu susah, gimana mau sembuh dari COVID. Terus pertumbuhan ekonomi karena COVID semua itu turun, semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari years of years, kita naik sekitar 7%. Terus melemahnya daya membeli karena efek PPKM gitu juga. Terus dampak sektor pendidikannya itu banyak yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja keras krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan juga ada karena persepsi orang tua mereka, lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data, internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Terus sekarang ini kan kita berada di era digital 4 akan menuju 5, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia.
Ya, karena itu tiga kekuatan pengubah dunia itu ada tiga, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Nah, peran dan peluang UIN itu adalah satu, arus utama pengembangan teknologi digital. Terus duanya itu link dan match dengan sektor industri. Yang ketiga itu menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Yang keempat itu epicentrumnya ajaran agama inklusif. Jadi cara bekerja pada masa depan adalah itu munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisnya dan otomatisnya. Jadi kita membuat lapangan pekerjaan yang baru gitu. Terus cara menjadi generasi unggul itu tuh ada 4, yaitu keagungan moral dan spiritual. Yang kedua itu ada gendrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu memiliki digital quotient. Yang keempat itu kesalehan atau peduli sosial. Terus barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat itu harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya ya tetap kuasailah dengan ilmu. Selanjutnya itu ada materi tentang moderasi dalam Islam. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi sendiri itu secara etmitologi wasatiyah berarti jalan tengah atau posisi tengah atau berkeadilan gitu. Secara terminologisnya itu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan keberbijak pada prinsip tawasun atau antara resiko atau logika, teks serta konteks gitu. Terus kalau dari dasar teologi itu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dan sahih Bukhari. Terus kenapa moderasi itu penting di Indonesia ya? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam yang harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua itu karena historis Islam di Indonesia. Yang keempat itu karena karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Terus yang terakhir itu karena ideologi bangsa Pancasila dan moto kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kan maraknya isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam yang seperti konflik Palestina vs Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, terus ada oil, politik, despotik, and hypocrisy. Terus kita sebagai mahasiswa UIN juga punya peran nih, yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Nah, kita juga harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Selain itu, kita juga harus cerdas akademik religions dan berkebinekaan. Nah, cukup sekian materi dari saya. Assalamualaikum. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.